Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir anjas. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini dan video kali ini gua masih sama tetap bahas Pi Network ya teman-teman ya, karena udah beberapa hari gua gak update mengenai Pi Network sendiri ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk aja ke topik karena di sini tadi gua udah meretweet beberapa postingan di X seperti halnya ini teman-teman. Karena kemarin gue sempat ketemu beberapa teman gue yang dulunya ngatain scam, ternyata mereka masih keke untuk membuat gue down. Mereka malah bilang kalau Pi ini nanti bakal rug pull gitu teman-teman. Memang seperti itu teman-teman. Jadi tetaplah kalian berpositif thinking terhadap Pi Network karena mereka tidak tahu dalaman Pi itu seperti apa, fundamentalnya seperti apa. Jadi mereka mengatakan sesuai apa yang mereka lihat di luarnya aja teman-teman. Jadi tetap semangat aja buat teman-teman semua yang mungkin masih garap Pi Network, apalagi yang belum join, kalian bisa join di Pi Network sendiri karena masih bisa ditambang teman-teman. Kalian harus melek terhadap sesuatu atau revolusi dalam dunia ya teman-teman ya, kalau kalian ingin sukses di dunia. Oke teman-teman, jadi di sini gue langsung aja untuk membacakan beberapa informasi yang gue temukan di X dari Mr. Spock. Jadi di sini langsung aja gue terjemahin dan di sini gue akan baca untuk teman-teman semua karena ini mungkin akan membuat imun kalian dan otak kalian berpikir keras terhadap Pi Network ke depannya ya teman-teman ya. Oke, jadi gue langsung baca aja. Nilai jaringan Pi atau sebuah revolusi yang sedang berlangsung. Para pelopor, momen yang kita semua tunggu-tunggu telah tiba. Open Network telah aktif, ekosistemnya terus berkembang dan Pi Network membuktikan kepada dunia bahwa ia bukan sekedar mata uang kripto biasa. Dia adalah revolusi finansial yang dibangun untuk masyarakat oleh masyarakat. Selama 6 tahun, kami telah menambang, meyakini dan membangun bersama Pi Network bukan sekedar token. Ini adalah gerakan yang didukung oleh desentralisasi, utilitas dunia nyata, dan komunitas yang berkembang pesat yang beranggotakan puluhan juta orang ya. Karena ini lebih dari 60 juta orang pionir ya teman-teman ya. Ini adalah mata uang dengan permintaan nyata didukung oleh bisnis, pengembang, dan pelopor yang melihat potensinya melampaui spekulasi. Dengan lebih dari 100 aplikasi yang sudah ada di ekosistem, bisnis yang menerima Pi, dan para pelopor yang mengunci koin mereka secara rahasia, bagaimana mungkin orang percaya bahwa nilai Pi akan tetap rendah? Dasar-dasar jaringan Pi, keamanan, kelangkaan, dan kegunaannya terlalu kuat untuk membenarkan apapun yang kurang dari valuasi 3 digit. Ini bukan sekedar mimpi, ini adalah kenyataan yang tidak terelakkan. Kelangkaan mendorong nilai, utilitas mendorong permintaan, dan keyakinan mendorong masa depan. Dunia lambat untuk bangun, tetapi ketika itu terjadi, harga Bi yang sebenarnya tidak akan lagi menjadi perdebatan. Itu akan menjadi sebuah wahyu. Ya walaupun kalau kita melihat untuk harga saat ini terletak di 0,8 dolar, tapi yakinlah teman-teman bahwa Pi memang tercipta untuk harga yang mahal ya teman-teman. Kalian bisa mengidentifikasinya melalui 100 DEX. Adakah koin yang seperti itu? Kalian sebenarnya harus bisa berpikir keras untuk ke sana karena Pi memang kelas itu teman-teman. Oke, next gua lanjut. Pegang Pi Anda, hargai Pi Anda, bangun dengan Pi karena sebentar lagi dunia akan memahami apa yang sudah kita ketahui. Jaringan Pi terlalu kuat, terlalu langka, dan terlalu transformatif untuk pertahan
di $100 dalam jangka waktu lama, teman-teman. Waktunya menunjukkan nilai sejati Pi semakin dekat. Tetaplah kuat, tetaplah sabar, dan tetaplah siap. Masa depan adalah milik mereka yang meyakinkan sebelum dunia mempercayainya, teman-teman. Kalian bisa tarik ulur kembali untuk mengenai Bitcoin yang dulunya harganya berapa gitu kan. Karena gue udah punya cerita sendiri mengenai Bitcoin yang pada dulunya waktu gue belum mengenal dunia cryptocurrency, gue pernah diajak temen gue itu sempet join, walaupun akhirnya gak jadi join karena gue itu nggak tahu apa-apa mengenai cryptocurrency, tentang Bitcoin atau apalah. Dan saat itu gue ditawari atau diajak temen gue itu patungan ya waktu itu ya, patungan, dan nominal Bitcoin itu satu Bitcoinnya itu masih 5 jutaan, teman-teman. Dan gue nggak ngeh sama sekali, gue nggak terpincut sama sekali, gue nggak tertarik sama sekali. Dan sekarang alhasil gue menyesalinya karena nilainya sekarang udah tinggi banget, hampir 1,5 M-an ya. Bayangin kalau dulu gue join pasti gue udah sukses banget gitu, teman-teman. Oke, next gue lanjut lagi karena di sini gue udah meretweet beberapa postingan. Ada 3 postingan sebetulnya, dan sekarang di sini terlebih dahulu gue lanjut ke Mr. Spock lagi. Oke, di sini postingannya sangat menarik ya untuk mengenai Pi ya, karena beliau memang sangat update banget. Oke, gue baca lagi. Jaringan Web3, masa depan dengan kemungkinan tak terbatas. Dunia tengah beralih ke masa depan Web3 dan Pi Network berada di garis depan revolusi ini. Dengan lebih dari 50 juta atau 60 juta lebih pelopor yang terlibat, ekosistem yang terdesentralisasi, dan utilitas dunia nyata yang terus berkembang setiap hari. Karena ini core team terus mengembangkan ya, teman-teman ya. Jadi kalian jangan berpikir core team ini tidak bekerja sama sekali. Core team ini sebenarnya sedang bekerja keras bagaimana menciptakan nilai Pi yang sesungguhnya, teman-teman. Jadi kalian tetap positive thinking walaupun memang untuk beberapa hari ini tidak ada pembaruan di X-nya, tapi percayalah teman-teman, kalian di jalan yang tepat. Pi membuktikan bahwa kebebasan finansial dan kepemilikan digital sejati dapat dicapai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Salah satu inovasi paling inovatif dari Pi Network adalah sistem nama domain Pi, yang saat ini memang diutamakan di dashboard Pi Network sendiri ya, teman-teman ya. Atau identitas Web3 terdesentralisasi yang dapat mengubah cara kita berinteraksi secara daring. Bayangkan di masa depan di mana alih-alih alamat dompet yang rumit, Anda memiliki domain Pi sendiri yang menghubungkan Anda dengan pembayaran, aplikasi, dan layanan ekosistem Pi secara mulus, tanpa perantara, tanpa hambatan, hanya kepemilikan murni dan transaksi aman di internet yang terdesentralisasi. Mengapa jaringan Pi tidak dapat dihentikan? Identitas terdesentralisasi. Domain Pi Anda memberi Anda kendali penuh atas kehadiran digital Anda. Web3 Commerce, bisnis sudah menerima Pi untuk barang dan layanan dunia nyata, dan beberapa aset properti seperti yang udah gua upload video sebelumnya ya. Real estate di Florida sana udah menerima Pi sebagai alat pembayaran properti. Transaksi tanpa batas, masa depan di mana pembayaran global terjadi dalam hitungan detik tanpa bank. Nah, ini kalau teman-teman udah praktekkan sendiri bagaimana kecepatan Pi ini untuk mentransfer dari Pi ke Pi itu cepat banget, teman-teman. Kayak kalian itu transfer dana ke dana, GoPay ke GoPay gitu kan, cepet banget, kayak seperti itulah. Kemudian next, ekosistem yang berkembang. Kurang lebih 100 aplikasi sedang dibangun, membuka peluang baru setiap hari. Ini lebih dari sekedar mata uang kripto, ini adalah gerakan menuju ekonomi inklusif dan terdesentralisasi di mana Anda yang memegang kendali. Pi Open Network telah hadir, masa depan sedang terjadi sekarang. Gak tahu kenapa ya, gue kalau bahas tentang Pi ini selalu keinget Cheng Diovan yang berkata bahwa 10 Pi bisa menghidupi Anda selamanya. Itu teman-teman yang menjadi patokan gue. Dan
Nicholas ini adalah guru Ethereum kalau teman-teman ketahui ya. Walaupun ada yang bilang kemarin teman gua itu, wah harganya makin lama makin turun, nanti bisa rug pull atau gimana pun, gua sangat-sangat tidak percaya mengenai hal itu karena dia bukan Tuhan. Kenapa dia memutuskannya sendiri tanpa alih-alih data yang sudah beredar selama kita menambang 6 tahun ya teman-teman ya. Jadi tetap percaya aja sama Pi Network karena waktu awal Pi didirikan, Nicholas sudah hadir, Nicholas sudah menampakkan wajahnya. Itu menjadi ciri bahwa proyek ini mau diakui teman-teman. Nicholas memampangkan wajahnya sendiri ya ke berbagai dunia gitu, seperti itu teman-teman. Gak mungkin Nicholas mau rug pull atau mau itulah, gak mungkin, karena ini memang sejarah berdirinya Web3. Jadi teman-teman bisa beri dukungan terus menambang untuk petirnya ya teman-teman ya, karena kalian menghilangkan satu hari aja itu udah kehilangan berapa rupiah gitu kan. Untuk mengenai harga sekarang walaupun masih murah, tapi tetap lanjut aja teman-teman. Mumpung masih ada kesempatan untuk menambang secara gratis, maksimalkan secara maksimal ya teman-teman. Oke, ini yang postingan terakhir gua akan baca, ini yang akan membuat kita agak terbuka sedikit mengenai Pi. Jadi ada beberapa alasan kenapa harganya sekarang turun, kalian bisa lihat postingan ini. Semua orang berpikir satu kata dari Pi Core Team akan membuat harga Pi meroket. Tapi tidak ya teman-teman. Ini alasannya tidak akan ada. Itulah yang dipikirkan semua orang. Tetapi kecuali pesan tersebut didukung oleh tindakan yang memiliki kemungkinan mempengaruhi industri kripto atau komunitas Pi, tidak akan ada yang terjadi. Kita harus memahami bahwa harga dimanipulasi dan hanya itu. Tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan, mengapa Open Mainnet diluncurkan pada CEX sehingga orang Amerika tidak akan memiliki sesuatu atau akses kemungkinan untuk berdagang Pi bahkan jika mereka menginginkannya. Kedua, suka atau tidak, benua Afrika dan Asia memiliki jumlah terbesar ya teman-teman ya, pemilik atau pemegang Pi, dan paling banyak yang terlibat dan mendukung proyek ini selama 6 tahun berturut-turut. Karena mereka tahu benua Asia dan Afrika memiliki jumlah Pi terbesar, dan jika Pi mendapat nilai tinggi, maka akan mengalihkan kekuasaan ke benua Afrika dan Asia. Jadi apa yang perlu mereka lakukan? Bekerjalah dengan QYB, cek ini dan guncangkan harga Pi hingga ke titik terendah sehingga mereka akan membeli dari orang Asia dan Afrika, karena mereka tahu orang Afrika dan sebagian besar negara Asia lapar dan putus asa sehingga mereka tidak dapat bertahan lama jika ada manipulasi bearish di pasar yang akan menyebabkan banyak aksi jual dan mereka akan membeli dengan harga diskon. Menurut Anda dari mana kapitalisasi pasar 13 miliar dari Pi berasal? Apakah Anda benar-benar berpikir lembaga-lembaga ini akan berinvestasi sebanyak itu dalam Pi tanpa memiliki hak bicara dalam kontrak-kontrak mereka yang akan menguntungkan kepentingan mereka, seperti manipulasi pasar atau taktik mendapatkan Pi dengan harga diskon tanpa menambang? Bagaimana teman-teman untuk saat ini? Apakah kalian sudah berpikir keras bahwa untuk harga yang saat ini beredar sekarang sekitaran 0,8 ya, ini jauh banget ya untuk turunnya ya, dari 3 dolaran, 3,4 dolar, sekarang 0,8, ini udah turun banget. Dan ini kalau kalian melihat dari kacamata investasi ya, atau kacamata investor, ini udah harga yang paling diskon banget teman-teman. Jadi tetap peganglah Pi. Kalau bisa kalian bikin aksi untuk pembelian Pi di bursa ya teman-teman ya, karena ini sebuah aset yang kedepannya nanti akan bernilai sangat mahal sekali, karena fundamentalnya pun sendiri sudah teruji. Sudah ada beberapa aplikasi, yaitu 100 aplikasi yang nantinya akan dibuka teman-teman. Ketika itu dibuka, fix semuanya kelar teman-teman, akan diakui Pi Network ini. Jadi
gitu aja untuk video malam hari ini, semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua, dan tetap tambang pai kalian ya, jangan males-malesan buat nambang karena masih ada kesempatan buat nambang. Maksimalkan secara akal sehat. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, bye bye.